Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Isma'u qawla Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, di mana-mana bergema takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertakbir dalam menyambut hari raya ini, bergembira, bersukacita. Dan memanglah Rasulullah mengatakan Idul Fitri, Idul Adha adalah hari bergembiranya umat Islam. Namun orang-orang beriman beda. Mereka bukannya bergembira, mereka bukannya bersenang hati, tapi mereka berduka, mereka bersedih, mereka sangat kehilangan ditinggalkan oleh sang kekasih. Dialah Ramadan yang telah berlalu. Pertemuan terasa begitu singkat, hari-hari begitu indah, lalu hari-hari yang begitu indah akhirnya berlalu. Orang beriman menangis, orang beriman bahkan tak sanggup makan berbuka di terakhir Ramadan dengan baik, menangis. Air mata mereka bercucuran, sementara air mata yang batin membasahi hati. Iba ini bagi orang yang beriman. Orang-orang level muslim standar biasa bergembira, tapi bagi orang beriman berduka. Doa mereka yang terdalam dua, mohon Allah menerima persembahan amal soleh mereka selama Ramadan dan mengampuni dosa-dosa, dan mohon agar Ramadan yang akan datang Allah pertemukan lagi, Allah panjangkan usia dan umur mereka. Begini orang beriman. Akan tetapi segala sesuatunya sekarang sudah tidak lagi biasa, sudah tidak lagi normal. Apa saja, sekolah sudah tidak lagi normal, rumah sakit juga sudah tidak lagi normal, usaha-usaha, pariwisata, bisnis-bisnis juga tidak lagi berjalan seperti biasa. Ibadah Islam, dulu haji orang begitu mudah berdatangan seluruh dunia, sekarang haji terhalang, dan terhalang. Umrah tiap harinya penuh sesak, jutaan orang datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi pada hari ini sudah tidak biasa lagi. Tahun yang lalu seluruh orang dilarang untuk Ramadanan,
dilarang untuk tarawehan. Tapi tahun ini masih ada perizinan, walaupun masih banyak pelarangan di berbagai belahan dunia. Salat Id pun juga gonjang-ganjing. Orang mau mudik sudah dilarang. Apa yang tidak berubah pada hari ini? Seluruhnya mengalami perubahan. Satu persatu simpul-simpul Islam lepas. Silaturahmi yang dulu begitu mudah dilakukan, bertemu muka, duduk bersama-sama, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan, sekarang sudah dilarang. Alasannya prokes COVID-19. Lalu seluruh orang yang dulu bebas memilih untuk disuntik vaksin atau tidak, hari ini semacam ada ancaman bila tidak menerimanya. Semuanya sudah tidak biasa lagi. Begitu juga syariat agama satu persatu dirontokkan. Solat berjamaah di masjid, bahkan kalaupun ada yang diberi izin harus jarak-jarak. Sesuatu yang betul-betul melanggar syariat Nabi dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah tidak seperti biasa lagi. Jangan berharap saat ini orang masih begitu mudah dan leluasa mengeluarkan zakat. Ratusan juta, miliaran orang-orang yang dulu berzakat 300 juta, 500 juta, hari ini hanya mampu mengeluarkan zakat 100 juta, 60 juta, 70 juta, bahkan ada yang tidak bisa lagi mengeluarkan zakat. Jangan berharap infak, wakaf, sedekah yang dulu bisa bangun satu masjid, sekarang hanya untuk satu bagian masjid saja sudah berat untuk dikeluarkan. Suasana sudah tidak lagi seperti biasa. Apalagi bertebaran isu di sana sini, beberapa bulan ke depan di tahun ini keadaan semakin terpuruk, keadaan semakin ambruk, kehidupan semakin tidak jelas, dan peperangan sudah di depan pintu. Kelaparan sudah mengancam di mana-mana di seluruh dunia. Keadaan kehidupan ke depan tidak akan semakin baik, dan kita percaya itu. Kenapa? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Inilah dia zaman di mana hari demi hari yang kita jalani dijamin oleh Nabi tidak akan lebih baik daripada hari yang telah dilalui. Tunggu Imam Mahdi memimpin kita, beliaulah yang kembali mampu menyusun segala-galanya kembali kepada track yang seharusnya. Hanya figur beliau yang mampu kembali merajut semua yang sudah terurai ini. Hanya figur beliaulah yang mampu kembali merajut sebuah kekuatan yang sudah tercerai-berai ini. Hanya figur beliaulah yang mampu mengembalikan syariah kepada tempatnya. Saya bukan pesimis dan bukan mengajak kita untuk pesimis, tetapi memang demikian hadis-hadis sahih dari Rasulullah tentang akhir zaman, bahwa pemimpin terakhir umat Islam, keturunan kandung beliau, Imam Mahdi, hanya dialah yang akan mengembalikan segala sesuatu kepada tempatnya. Hari demi hari kezaliman dipertontonkan dengan sangat angkuh dan arogan, begitu sombong dan terang-terangan. Kesombongan betul-betul diperlihatkan dan dipertontonkan seolah-olah itu adalah sebuah kegembiraan dan kebanggaan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan sekarang bukan untuk bangkit melakukan revolusi, kita angkat senjata, lakukan kudeta. Bukan. Yang kita lakukan pada saat ini, hari ini, adalah memperbanyak bekal untuk menghadapi petaka-petaka besar huru-hara akhir zaman. Bekal yang terkuat diumumkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-158, 2 saja. Imanmu tegarkan, imanmu kuatkan, tauhidmu luruskan, akidahmu benarkan, kemudian banyakkan amal soleh. Kejar solat berjamaah 5 waktu ke masjid, dapatkan tahiyatul masjid, dapatkan solat sunat qabliyah, dapatkan solat sunat ba'diyah, berzikirlah selepas solat wajib, angkatlah tangan, berdoalah. Ini yang bisa ditabung untuk persiapan menghadapi hari-hari yang teramat sangat berat dan menakutkan dalam waktu yang terdekat ini. Tidak ada yang lain, bukan tumpuk emas, bukan perbanyak duit, bukan perluas tanah, bukan pertinggi dan perhebat jabatan, status sosial dan sebagainya. Tidak, tetapi iman dan amal soleh, la ghair. Sementara
Air mata tertumpah di mana-mana, darah membasahi bumi di mana-mana, bencana alam mengerikan di mana-mana, peperangan tidak bisa dielakkan di mana-mana tahun yang akan datang. Dan saya sudah sampaikan, oleh karena Ramadan ini mungkin Ramadan terbaik, maka jangan pernah kita sia-siakan Ramadan yang sekarang kita hadapi, yang sekarang kita akan jalani. Dan itu sudah berlalu. Sekarang kita masuk Syawal. Kita akan memanen insya Allah hasil amal soleh yang sejadi-jadinya kita buat di Ramadan kemarin. Kalaupun banyak, alhamdulillah. Sekali lagi, ibarat Allah yang kami muliakan, benteng umat Islam secara pribadi pada saat ini hanyalah keimanan yang kuat dan amal soleh yang menumpuk banyak. Dan Nabi sudah memberikan isyarat. Saat negeri Syam di akhir zaman porak-poranda, bertebaran di sana pembantaian, pembunuhan, peperangan, maka kalian yang hidup dimanapun pada saat itu, kata Rasulullah, berlomba-lombalah dan saling berpacu mengalahkan yang lain, memperbanyak amal soleh. Itu pesan Rasulullah. Sejak tahun 2011, Maret 2011, kita telah menyaksikan negeri Syam diporak-porandakan, dihancurkan, diluluh lantakkan sampai hari ini. Sebenarnya ada waktu beberapa tahun, hampir 10 tahun Allah kasih kita kesempatan untuk membekali diri. Tapi tidak banyak yang tersadar. Tidak banyak yang paham. Namun alhamdulillah secara umum umat Islam mengalami euforia kebangkitan dini. Bergembira, bersukacita di setiap negara, bangkit mengusung bendera kemenangan. Pikir mereka sudah menang. Fikir mereka sudah sampai di fajar yang shadiq. Sementara sesungguhnya mereka berada pada fajar kadzib. Jarak antara fajar kadzib dengan fajar shadiq sebenarnya tidak lama, tapi karena penuh dengan huru-hara, bencana, petaka, fitnah, musibah, dan kezaliman terasa begitu lama. Allah telah beri waktu cukup buat kita mempersiapkan diri. Sekarang kita memanen apa yang sudah kita kerjakan selama beberapa tahun belakangan ini. Panenannya adalah amal soleh didatangkan untuk menjadi tameng dan pelindung. Iman datang untuk menjadi penyelamat kita. Bagi yang imannya sudah kuat, bagi yang amal solehnya sudah banyak, maka saya ucapkan congratulations for you. Selamat. Tahniah lakum. Selamat. Karena Anda dijamin oleh Allah dan Rasulnya selamat di akhir zaman. Tapi bagi yang amalnya masih minim, masih sedikit, saya katakan sudah sangat terlambat. Kalau sekarang baru mulai membenahi diri, kalau sekarang baru mulai mempersiapkan diri, sudah sangat terlambat. Too late. Sangat terlambat. Namun kita berprinsip lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau memang seluruhnya tidak bisa didapat, maka sebahagian pun seberapanya mesti jangan sampai ditinggal. Kita sepakat itu. Ini perkara pertama. Taib. Yang kedua, perkara Palestina. Kita sekarang bergembira. Kita sekarang mengucapkan takbir. Kita yang ada melaksanakan itikaf bisa dengan khusyuk menikmati dan menyongsong Lailatul Qadar. Berbuka dengan persiapan perbukaan yang sudah tersedia. Dan kita sahur dengan sahur yang sudah tersedia. Kita bisa mandi dengan normal. Kita bisa berzikir, salat 5 waktu dengan sempurna. Jumatan dengan tenang dan aman. Tetapi ketika saudara muslim kita sedang iktikaf di Masjidil Aqsa di Palestina sana, mereka langsung dikepung. Peluru secara membabi buta ditembakkan ke sana kemari. Gas air mata dilemparkan ke dalam kerumunan jamaah iktikaf. Kemudian diserbu dengan sepatu-sepatu laras menginjak kesucian Masjidil Aqsa. Sekarang sudah lebih 132 orang korban nyawa. Puluhan orang anak-anak meregang, meninggal dengan keningnya tertembak, dadanya tertembak. Sementara ratusan, hampir mendekati ribuan jumlah yang luka-luka. Serangan siang dan malam dilakukan oleh Israel kepada muslimin di jalur Gaza dan kepada muslimin di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ibadah Allah yang kami muliakan. Kita di sini bagaimana? Sejauh apa yang kita tahu tentang Palestina dan seberat apa peduli kita tentang Palestina? Apa hubungannya dengan kita? Mi'yarul iman fi akhir zaman. Barometer iman di akhir zaman adalah seberapa besar kita peduli tentang Palestina.
Makin besar kepedulian kita tentang Palestina, ada iman di dada kita. Tidak peduli dan cuek bebek, bukan urusan saya, toh itu di negeri orang lain, di Palestina. Wallah, demi Allah, innahu laisa bimu'min. Orang ini bukan orang yang punya iman. Qadiyah Palestina, sebuah qadiyah yang besar. Palestina kita tahu di dalamnya ada Masjidil Aqsa, masjid tertua nomor 2 di dunia setelah Masjidil Haram. Tidak ada perintah melakukan safar khusus ibadah kecuali ketiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa lah Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai landasan menuju kepada Isra Mi'raj. Di Masjidil Aqsa lah Rasulullah SAW menyebutkan negeri hijrah terbaik di akhir zaman adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, yaitu Palestina. Kalau kita mau mengetahui kelebihan dan keutamaan negeri Palestina, sangat banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak di dalam hadis-hadis. Tetapi yang terpenting urusannya dengan kita adalah apakah kita care dengan Palestina? Apakah kita peduli dengan mereka? Karena tidak peduli dengan mereka meniadakan iman di dalam dada kita. Peduli dengan mereka, perhatian dengan mereka, dan memberikan loyalitas kepada mereka, menandakan dalam diri kita, di hati kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Palestina ini adalah jantungnya negeri Syam. Palestina inilah jantungnya negeri Syam. Dan pusat intinya adalah Masjidil Aqsa dan Aknaful Aqsa, Baitul Maqdis. Ibadah Allah yang kami muliakan, saya bacakan beberapa hadis, simak baik-baik hadis ini tentang apa yang akan terjadi di negeri Palestina di akhir zaman. 1. Palestina, kata Rasulullah, di akhir zaman akan menjadi bumi ribat yang paling barokah sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Apa itu bumi ribat? Tempat di mana tidak pernah berhenti peperangan sengit antara orang-orang beriman melawan penjahat-penjahat setan manusia di muka bumi yang diwakili oleh Yahudi terlaknat. Kita bacakan hadis yang pertama. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imah bi amrillah. Akan ada satu kelompok umat dari umatku yang senantiasa tegak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk di hadis yang lain, isabah yuqatiluna 'alal haq, satu kelompok yang senantiasa mereka angkat senjata berperang demi kebenaran untuk menentang kezaliman, kejahatan dan kebatilan. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tidak akan bisa dimudaratkan oleh penjahat-penjahat itu. Mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak sepakat dan tidak setuju. Karena mereka akan terus melaju dan terus bergerak dan bergerak. Mereka akan terus eksis dan tampil. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusan Allah. Urusan Allah itu apa? Datang Nabi Isa turun ke muka bumi mengawani Imam Mahdi memenangkan dunia ini. Berarti lama peperangan terjadi di Palestina? Ya. Selalu akan ada. La yazalu. Apa artinya la yazal? Arti la yazal adalah senantiasa terus menerus ada. Itu yang dimaksud dengan la yazal. Wahum ala dhalik, sementara kondisi mereka tetap seperti itu, tetap perang melawan Yahudi. Jadi ada orang-orang Salafi mengatakan harusnya orang-orang Muslim yang ada di sana serahkan saja, keluar sajalah, ya, keluar sajalah dari sana. Apa itu? Kata-kata apa ini? Sementara Nabi mengatakan bahwa akan tetap ada yang bertahan di sana melawan mereka. Itu bahasanya apa dari Nabi? Pertanda Nabi membenarkan adanya perjuangan, pertahanan, pembelaan terhadap kesucian tanah Masjidil Aqsa kita, Baitul Maqdis kita. Selanjutnya, faqala Malik bin Yukhamir, berkatalah Malik bin Yukhamir. Ini hadisnya sahih Imam Bukhari, ya. Hadis di kitab Al-Manaqib nomor 3369. Jangan ada yang mengatakan ini hadisnya lemah. Ini hadisnya sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Manaqib nomor 3369. Berkatalah Malik bin Yukhamir, qala Mu'adz. Mu'adz bin Jabal berkata, wa hum bisyami.
Syami itu adalah bahasa lain atau kata lain dengan Syam. Mereka yang dimaksud ini, sekelompok umat yang terus berperang melawan kebatilan kejahatan ini adalah di Syam. Syam itu jantungnya Palestina. Samping kiri kanannya adalah Suria, Lebanon, Yordania. Ya. Selanjutnya, faqala Muawiyah, berkatalah Muawiyah, hadza Malik yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqulu wa hum bisyam. Selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan, di hadis yang lain dari Abu Umamah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifah min ummati 'alal haqqi zahirina li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa'a hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala bi baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis. Akan senantiasa ada segolongan umatku yang mengangkat senjata perang melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang-orang beriman. Mereka terus berperang, dan mereka tidak akan pernah dibubarkan, mereka tidak akan bisa dikalahkan, mereka tidak akan bisa dimudaratkan kecuali terasa sedikit saja ada mudaratnya. Musuh nyerang-nyerang sedikit, runtuh bangunan. Musuh nyerang-nyerang dengan hebat beberapa penyerangannya, ada yang meninggal beberapa orang. Tapi dalam hadis ini dipastikan oleh Rasulullah bahwa tidak akan pernah berhenti kaum muslimin di sana berperang. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, aina hum? Di mana mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum qala hum bi Baitul Maqdis. Mereka itu adalah di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Wa aknafil Maqdis, dan juga teras-terasnya dan juga kawasan sekitar Baitul Maqdis akan terjadi pertempuran. Hari ini dunia menyaksikan pertempuran itu, pertempuran yang sangat sengit di dua titik utama, di Gaza dan di Baitul Maqdis. Ibadah Allah yang kami muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Palestina di akhir zaman? Palestina akan menjadi bumi hijrah yang paling digalakkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyuruh orang hijrah ke Mekah di akhir zaman. Rasulullah tidak menyuruh orang hijrah ke Madinah di akhir zaman. Rasulullah tidak menyuruh orang hijrah ke mana-mana negeri di akhir zaman. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan hijrah ke Palestina. Sebab apa? Mari kita dengarkan. Ketika Rasulullah SAW dari Abdullah ibnu Amr bin As berkata, saya mendengar, berarti langsung ya, Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Padahal di hadis yang lain mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah. Ternyata di hadis ini Nabi mengatakan akan terjadi lagi nanti hijrah setelah hijrah yang sekarang. Maka ibadah Allah yang kami muliakan, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang pergi berhijrah dan mendiami tempat hijrahnya Nabi Ibrahim di akhir zaman. Sebaik-baik penduduk bumi. Siapa orang Indonesia yang terbaik? Terbaik imannya, terbaik amalnya, dia pasti akan hijrah nanti di akhir zaman ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua kita tahu sejarah. Kemana Nabi Ibrahim hijrahnya? Kemana Nabi Ibrahim hijrahnya? Ke Palestina, ibadah Allah yang kami muliakan. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, lalu yang tersisa di muka bumi yang tidak mau hijrah adalah sekotor-kotor manusia. Mereka nanti akan dihalau menuju negeri Syam bersama dengan kera dan babi, dan api akan mengepung mereka. Ma'adzanallah, ibadah Allah yang kami muliakan. Di riwayat ini dan di riwayat yang lain, di mana ini penegasan bahwa mendekati kepada munculnya Imam Mahdi, orang-orang berkumpul nanti di negeri Syam. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya, hai Isa, hari ini tidak ada yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Hai Isa, larilah engkau, naiklah ke atas puncak gunung Tursina, bawa semua orang-orang beriman bersamamu, selamatkan diri. Baitul Maqdis, para pakar dan ahli mengatakan Baitul Maqdis dengan Tursina, walaupun berjarak cukup jauh, tapi Tursina masih negeri Syam. Maka kalau mau selamat dari Dajjal,
Kata Rasulullah 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Mau selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah di Tursina. Tursina itu di mana? Di penghujung negeri Syam, dekat dengan berbatasan dengan Mesir. Walaupun sebagian mengklaim itu dalam Mesir, tidak. Sebenarnya sejarah yang betul adalah Tursina masih masuk negeri Syam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan atau mengutus Ya'juj dan Ma'juj, mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi, mengepung manusia, membunuh manusia, membantai manusia. Yang selamat adalah yang bersama dengan Nabi Isa berselindung. Bagaimana Nabi Isa akan bawa kita sementara kita di sini? Tentu saja kalau mau pilihan yang terbaik, umur kita panjang, kita bisa hidup dan kita menyaksikan Imam Mahdi muncul, berarti tak lama lagi Nabi Isa akan bergabung. Nah, ibarat Allah, tentu saja kita harus hijrah ke sana. Abdullah bin Rawahah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sarankan kepada saya, jika engkau masih hidup tentu saya akan memilih tinggal bersama denganmu saja. Tapi jika engkau sudah tidak ada ya Rasulullah, ke negeri mana engkau anjurkan saya bergabung? Ke negeri mana engkau anjurkan saya tinggal?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Abdullah ibnu Rawahah, tempat tinggal yang terbaik adalah Syam." Syam. Nampak oleh Rasulullah, Ibnu Rawahah tidak begitu takjub dengan Syam. Kalau kamu tidak suka, kalau kamu tidak bisa, maka tinggallah di Yaman, kata Rasulullah. Minumlah susu-susu di negeri Yaman. Sesungguhnya Syam adalah negeri yang Allah berkahi. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang ketiga, kejadian ketiga tentang Palestina di akhir zaman. Cuma di Palestina nanti diumumkan tegaknya khilafah Islamiyah. Dunia dipimpin oleh Islam. Islam menguasai seluruh dunia. Kumandangnya adalah di Palestina, tepatnya di Baitul Maqdis. Saat itu Palestina sudah tidak peduli dengan dunia. Ketika dunia mengagung-agungkan demokrasi yang betul-betul telah mempertontonkan kejahilan dan kebodohan yang sempurna, saat itu Syam menunjukkan jati diri Islam yang total. Mereka mengumumkan berdirinya khilafah Islamiyah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah berkata kepada Muadz bin Jabal bahwa ketika Rasulullah melihat para sahabat pulang dalam keadaan tidak membawa hasil, Rasulullah berdoa kepada Allah. Lalu perkataan Rasulullah SAW bahwa negeri yang akan diberikan keamanan, diberikan kedamaian, diberikan kesejahteraan, rezeki yang melimpah ruah di akhir zaman adalah Palestina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya Palestina penuh dengan pertumpahan darah, sebelumnya Palestina penuh dengan huru-hara dan kekacauan. Tetapi negeri yang paling tenang nanti, negeri yang paling aman nanti, negeri yang paling meriah nanti, negeri yang paling damai nanti, negeri yang paling makmur nanti adalah Palestina. Maka Nabi anjurkan, bila kau telah mendengar di Palestina diumumkan khilafah Islamiyah, larilah cepat ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Beruntung siapa-siapa yang punya kenalan sahabat-sahabat asli Palestina yang bisa membantu dan menjadi ansor di sana. Saudara-saudaraku yang kami muliakan. Lalu bagaimana setelah itu? Kata Rasulullah, bila khilafah Islamiyah diumumkan di Baitul Maqdis di Palestina, maka bersiap-siaplah kalian yang ada di dunia menunggu segala macam kekacauan, segala macam bencana dan gempa-gempa besar, bencana-bencana alam, musibah-musibah hebat. Kalau khilafah Islamiyah diumumkan di Masjidil Aqsa, saya berdebar-debar nih jantung saya. Apakah di tahun ini akan diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis? Jawaban yang paling benar adalah Allahu a'lam. Allah saja yang maha tahu. Tetapi bila iya, maka perintah Nabi hijrahlah ke sana. Karena di mana-mana di muka bumi akan ada gempa-gempa besar, bencana-bencana alam mematikan, dan peperangan pertumpahan darah. Jarak antara kalian, ini ketika Rasulullah meletakkan telapak tangannya di atas kepala Abdullah ibnu Rawahah, apa kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Rawahah? Ya Abdullah, jarak antara kalian dengan kiamat saat itu lebih dekat lagi daripada jarak telapak tangan saya ini dengan kepala kamu. Ditempel oleh Nabi telapak tangannya di atas kepala Abdullah ibnu Rawahah. Saat itu, kalau khilafah Islamiyah sudah diumumkan di Syam, di Baitul Maqdis, pada saat itu jarak antara engkau dengan kiamat lebih dekat lagi daripada telapak tangan saya ini dengan kepalamu. Huru-hara besar akan terjadi di mana-mana. Maka kalau memang kita ada sedikit kemampuan, siapkan paspor, siapkan dana, siapkan perbelanjaan.
Bila memang ke sana kita pergi, ada rezeki terbang. Kalau enggak bagaimana? Ya sudah di sini. Di sini juga ada cara-cara Nabi memberikan petunjuk kepada kita, yaitu menjauhi kota-kota. Jangan tinggal di tepi-tepi laut, jangan tinggal di dekat gunung-gunung berapi, ya. Jauhilah daerah-daerah yang sangat dekat dengan laut. Kemudian tinggallah di daerah perbukitan. Ambillah daerah-daerah yang bisa bercocok tanam di atasnya. Bawalah orang-orang beriman, bawalah ternakmu dan tinggallah di sana. Karena tempat-tempat orang yang berkumpul orang beriman akan terjaga dari Dajjal. Dari fitnah Dajjal maksudnya. Walaupun Dajjal nanti datang ke sana, tapi fitnahnya tidak akan menimpa kita. Ya, alhamdulillah Allah jadikan salah satu tempat yang sudah Allah jadikan rezeki kita di sini. Kita berharap orang-orang beriman di kampung ini segera menyadari ini adalah tempat yang telah kami pilih untuk menjadi berkumpulnya orang-orang yang soleh dan beriman demi selamatnya di akhir zaman. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang keempat, Palestina akan menjadi tempat bertahannya iman terakhir di akhir zaman. Tidak ada iman di mana-mana. Amalan Islam yang benar tidak akan bisa diandalkan di mana-mana. Di akhir zaman, kata Rasulullah, iman yang paling bisa diharapkan adanya di Syam. Amal soleh Islam yang paling bisa dicontoh dan diteladani hanyalah di Syam. Maaf ya, Masjidil Haram saja sekarang, bagaimana orang sholat di situ? Jarang-jarang enggak? Jarak-jarak 80 cm, 1 meter. Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga begitu. Sedih kita, kayak orang Hindu yang ibadah. Jarak-jarak 1 meter. Sementara di Masjidil Aqsa, rapat mereka seperti rapatnya Rasul dengan para sahabat dalam sholat. Ketika orang-orang alergi dengan jihad di Arab Saudi, di seluruh negeri Arab, alergi dengan jihad di mana-mana di seluruh dunia, justru di Syam, Suriah, Palestina mengumumkan huna al-jihad, di sini ada jihad. Maka iman di akhir zaman adanya di sana. Islam diterapkan, syariat ditegakkan, amalan hidup itu di negeri Syam, di Palestina pusatnya dan puncaknya. Ibarat Allah yang kami muliakan, akhir zaman. Barometer iman adanya di Syam. Ketika kamu melihat kekacauan iman di mana-mana, amal-amalan Islam berantakan di mana-mana, maka itu akan tetap terjaga di Syam. Syam adalah negeri iman. Kelebihan negeri Syam ini, apa kata Rasulullah? Allah sendiri yang berfirman di dalam hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Allah berfirman kepada negeri Syam, wahai negeri Syam, dari seluruh bumiku aku pilih engkau sebagai bumi terbaikku. Allah, ternyata bukan Mekah, bukan Madinah, apalagi Indonesia. Dari seluruh bumiku, hai Syam, aku pilih engkaulah bumi terbaikku. Dan aku akan kumpulkan ke dalammu hamba-hamba terbaikku dari seluruh penjuru muka bumi. Akan keluar darimu, wahai Syam, hamba-hambaku yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kualitasnya, akan keluar dari negeri Syam. Orang-orang beriman akan bertahan di negeri Syam. Demikian. Waktu aku Isra Mi'raj, kata Nabi, aku melihat beberapa malaikat membawa tiang dari cahaya. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mau dibawa kemana tiang bercahaya itu? Maka Jibril berkata, dibawa ke negeri Syam. Apa itu tiang yang bercahaya itu, wahai Jibril? Nah, malaikat Jibril berkata, itu adalah iman, wahai Muhammad, itu adalah iman. Islam akan terjaga, iman akan hidup, dan tempatnya iman dan Islam di akhir zaman adalah Syam. Dan pusat Syam adalah Baitul Maqdis. Pusat Syam adalah Baitul Maqdis. Saya mengajak, bila ada himbauan untuk, tapi himbauan ini pun sekarang sudah mulai diteror ya. Siapa-siapa yang menyalurkan bantuan untuk Palestina dianggap bantuan untuk teroris. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lembaga itu akan disidang, akan dipermasalahkan, orang-orangnya akan ditangkap. Kalau begitu harus sembunyi-sembunyi. Saya berharap siapa yang mampu membantu Palestina pada hari ini dengan cara sembunyi-sembunyi, saya berharap semoga ini mahar antara dia dengan Allah, supaya Allah nanti masukkan dia di antara yang terpilih untuk menduduki negeri Syam itu nanti. Ketika seluruh dunia kacau dan penuh dengan peperangan dan bencana, ketika itu negeri Syam lah yang teraman dan kita ada di dalamnya. Dari mana didapatkan kesempatan kita di dalamnya? Karena kita menabung ke sana. Kita menabung ke sana. Kirim jam. Ada dana, kirim jam.
Masukkan ke Palestina. Masukkan untuk saudara kita. Masukkan untuk orang-orang yang sedang mempertahankan nyawa, mempertahankan agama, mempertahankan kehormatan. Kalau nggak punya apa-apa, doa siang malam dengan jujur kepada Allah. Antarkan badan ini ke sana ya Allah. Akan kulakukan apapun demi Islam di situ. Izinkan kedua telapak kaki ini ya Allah menginjak negeri Syammu yang barokah. Ya Allah, izinkan kedua tangan ini ya Allah mampu membantu saudara-saudara muslimku di sana, mampu membantu Masjidil Aqsa di sana. Apapun yang bisa kulakukan, berdoalah dengan jujur. Biarlah Allah yang mengatur bagaimana cara kita ke sana nanti. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kelima, Palestina menjadi salah satu tempat di mana manusia akan terjaga dan terlindungi dari Dajjal. Dari mana hadisnya? Dengarkan hadis berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abi Syaibah, di mana Rasulullah SAW berkata bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tempat siapapun yang masuk ke dalamnya, Dajjal tidak akan diizinkan oleh Allah bisa mengejarnya ke dalam itu. Kalau begitu, sekali lagi kita mengatakan tidak ada solusi bagi kita sesungguhnya kecuali kita berada di sana. Persiapkan diri. Kalau kita mau menjadi orang yang terpilih, hanya hamba-hamba Allah yang terpilihlah yang akan Allah datangkan ke sana. Punya niat, punya persiapan, punya doa, ya, maka itulah jalannya. Yang keenam ibarat Allah yang kami muliakan, Asqalan. Kemarin lagi ribut, lagi perang Asqalan. Lagi terjadi pertempuran hebat di Asqalan, akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk ribat. Rasulullah berkata, "Awwalu hadzal amri nubuwwatun wa rahmah." Perkara pertama dimulai dengan kenabian dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu khilafatan wa rahmah. Lalu dilanjutkan dengan kekhalifahan dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu mulkan wa rahmah. Lalu dilanjutkan dengan kerajaan-kerajaan Islam dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu imaratan wa rahmah. Imaratan, Allahu Akbar. Bukan imaratin, beda ya. Ada sigat hadis yang lain imaratin, tapi ini imaratan. Lalu setelah tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada bulan Maret tahun 1924, satu-satunya imarah Islam yang masih bertahan adalah imarah Islam yang ada di Taliban, di Afghanistan. Thumma yakunu imaratan wa rahmah. Kemudian terwujudlah imarah pemerintahan Islam di sebuah teritorial kecil, wa rahmah, tapi itu adalah rahmat. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditumbangkan, tidak bisa dihancurkan. Dan itu terbukti. Beruang merah dulu menghancurkan, dia yang hancur. Amerika dan PBB keroyok rame-rame, mereka yang tumbang. Dan mereka sekarang sudah mengibarkan bendera putih dan mereka sudah menarik pasukannya semua. NATO sudah menarik pasukan dari Afghanistan hari ini. Imarat Islamiyah Taliban. Thumma yakun imaratan wa rahmah. Thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Lalu setelah itu manusia akan gila-gila memperebutkan kekuasaan di zaman demokrasi. Fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu wajib bagi kamu menegakkan jihad. Jihad di sini kosong di belakangnya ya, tidak ada kaitan apa-apa. Berarti jihad dalam artian luas. Pada saat itu kalian harus berjihad melawan hawa nafsu kalian. Berjihad di dunia pendidikan, berjihad di dunia sosial, berjihad di dunia kedokteran, berjihad di dunia ekonomi, berjihad di dunia budaya, berjihad di dunia apa saja. Fa'alaikum bil jihad. Jihad dalam artian yang luas. Wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Dan jihad yang tertinggi saat itu, jihad yang teragung pada saat itu adalah ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Ribat adalah siap siaga, menggandeng dan menggonong senjata di pikulan kita sementara musuh sedang di hadapan kita. Berarti selalu bersiap siaga. Wa inna afdala ribatikum Asqalan. Dan sesungguhnya tempat ribat yang paling baik pada masa itu hanyalah Asqalan. Berarti ini Asqalan ini di mana? Negeri Islam Palestina yang dijajah oleh Israel hari ini di tepi laut. Inilah Asqalan. Dan sekarang sedang terjadi pertempuran di Asqalan. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, membaca dan mendengarkan riwayat hadis tentang masalah Palestina, ternyata ini bukan menjadi permasalahan untuk negeri itu saja. Karena Umar bin Khattab, ketika Umar telah memerdekakan dan membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa, apa kata Umar? Mulai hari ini Palestina ini menjadi tanah untuk kaum muslimin seluruh dunia. Aku wakafkan untuk umat Islam. Berarti
Orang Islam di seluruh dunia wajib merasa terhimbau ketika tanahnya terjajah satu jengkal saja. Sepakat para ulama mengatakan satu jengkal saja tanah Islam dijajah oleh atau dikuasai oleh musuh Allah, maka wajib Muslim yang ada di daerah itu memerdekakannya, membebaskan satu jengkal itu. Kalau tidak sanggup, maka kewajibannya melebar kepada muslimin sekitarnya, tetangga-tetangganya. Tidak sanggup provinsi itu melebar pada provinsi-provinsi yang lain. Tak sanggup negara itu melebar kepada negara yang lain. Itu kalau tanah biasa. Bagaimana kalau tanahnya tanah suci, Baitul Maqdis, dijajah oleh Israel, bangsa kera dan babi ini? Bagaimana dengan kita? Diam? Maka jika diam, la imana fikum. Tidak ada iman dalam dada kalian. Tidak ada iman dalam hati kalian. Tidak peduli kita. Tak berdoa pun kita tidak mau. Apa yang bisa kita jawab di depan Allah, hai kaum muslimin? Apa yang bisa kita jawab di depan Allah ketika kita diam saja? Doa pun tidak untuk Palestina. Ibarat demikian dua imbauan ini. Yang pertama, persiapan diri pribadi menghadapi masa-masa yang sangat berat dalam waktu yang sangat dekat ini, yaitu iman, dan perbanyaklah, perkuatlah amal soleh. Jangan lagi mengutamakan dunia. Jangan lagi. Dunia silahkan cari, tapi agama nomor satu. Dunia silahkan cari, tapi agama nomor satu. Perkuat iman, perbanyak amal soleh. Dan yang kedua, berikan perhatian, kepedulian, dan doa untuk Palestina kita yang tercinta. Punya azamlah, punya cita-citalah dalam dada ini. Saya harus tinggal di sana nanti. Saya harus sampai nanti di sana. Dan saya ingin darah saya tumpah di situ. Saya ingin syahid di sana. Begitu. Itu baru namanya mukmin. Semoga bermanfaat tausiah dan nasihat ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya dan dosa kita semua dalam Ramadan kemarin. Dan bersihlah hendaknya kita hari ini. Awas, kendalikan nafsu. Karena kita kemarin ini sudah perang melawan nafsu. Dan nafsu ternyata alhamdulillah telah berhasil kita kuasai dengan izin Allah. Dan jangan sampaikan ke depan nafsu kembali menguasai kita. Barakallahu fikum. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ibadallah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan memanjatkan doa untuk saudara muslim kita di Palestina setelah kita mendoakan diri kita. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma rabbana nahnu du'afa, nahnu ibaduka, nahnu muttahadun wa mazlumun. Ya Rabbana, nahnu mustad'afun, fa anta waliyuna, innaka ni'mal wali, innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, unsuril Islam wal muslimin, unsuril Islam wal muslimin, unsuril Islam wal muslimin, khasatan bi biladi Syam wa bil khususi bi ardi al-Maqdis, ardu Palestin. Allahumma ansur ikhwanana bi Suriah, Allahumma ansur ikhwanana bi bilad Syam, Allahumma ansur ikhwanana bi jaziratil Arab, Allahumma ansur ikhwanana fi Afrika, Allahumma ansur ikhwanana bi bilad Yaman, Allahumma ansur ikhwanana bi Sin, Allahumma ansur ikhwanana bi janub syarqi Asia, Allahumma ansur ikhwanana bi Indonesia. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb kami. Tolonglah kami. Ya Allah, turunkan bantuanmu. Kapan engkau akan menangkan kami? Mata Nasrullah, kami telah merasakan sempurna apa yang telah engkau janjikan. Ba'sa, darra, dan zilzal dari kalang musuh-musuhmu kepada kami ya Allah. Kami tidak tahu akan buat apa. Kami tidak tahu akan melakukan apa. Kami tidak tahu akan pergi kemana saat ini ya Allah. Negeri yang dianjurkan untuk kami hijrahi saat ini sedang ada di puncak huru-hara dan kekacauannya. Walaupun kami yakin sebentar lagi akan engkau berikan ketenangan di dalamnya. Walaupun kami yakin sebentar lagi engkau akan damaikan dia. Tapi kami juga tidak tahu jalan kami menuju ke sana bagaimana ya Allah. Kami tak punya dana. Kami tak punya perlengkapan, kami tak menguasai bahasa. Ya Allah, kami tak tahu jalannya ke sana bagaimana ya Allah. Sekat-sekat yang dibuat oleh orang-orang jahil, orang-orang yang memang memusuhi Islam dari perbatasan negara yang mereka palsukan ya Allah, telah membuat kami susah untuk sampai ke sana. Itu pun kondisinya sekarang sedang perang ya Allah. Lalu kami akan pergi kemana ya Allah? Kami mengakhiri hidup dengan cara membunuh diri. Itu adalah sebuah perbuatan yang terbodoh dan yang paling konyol yang tidak akan mungkin kami lakukan. Kami akan buat apa ya Allah? Kami lawan pemerintah.
kami perang dengan mereka, kami kudeta, revolusi terhadap mereka. Terlalu bodoh kami jika melakukan itu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak tahu akan buat apa, kecuali kami hanya angkat tangan kepadamu. Kami berdoa kepadamu. Iman kami terancam ya Allah, generasi kami terancam, agama ini terancam ya Allah, dan kami nyata-nyata dizalimi, disakiti dengan berbagai macam cara ya Allah. Sekarang kami dipaksa dimasukkan barang-barang yang haram ke tubuh kami, dipaksa agar kami melakukan hal-hal yang haram dalam iman kami ya Allah. Ya Rabb kami, agama ini satu persatu mereka rontokkan, tali-tali simpulnya mereka lepaskan. Apa yang bisa kami buat ya Allah? Kami angkat tangan kami mengaduh kepadamu, kami mengeluh kepadamu. Kami tak tahu akan buat apa ya Allah. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami benar-benar lemah. Kami bagaikan ikan-ikan yang ada di dalam akuarium. Kapanpun kami dimaui oleh musuh, mereka bebas dan leluasa menangkap kami. Mereka dengan leluasa menembak kami, membunuh kami. Mereka dengan leluasa menghinakan kami, menghabisi kami. Ya Allah, bagaimanapun juga kami tidak tahu lagi kemana dan bagaimana ya Allah, kecuali kepadamu. Kepadamu ya Allah, Engkaulah tempat berlindung yang paling sempurna. Fa antal asim, antal asim, antal asim. Qulta fi muhkami tanzilika ya Rabbana wa qawlukal haq wa wa'dukal haq wallahu ya'asimuka minan nas. Engkau yang telah berkata di dalam Al-Quranul Karim, dan perkataanmu benar ya Allah, janjimu benar ya Allah. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah lah yang akan melindungi engkau, Allah lah yang akan menjaga engkau, Allah lah yang akan menyelamatkan engkau dari kejahatan-kejahatan manusia. Fa'asimna ya Allah minan nas, min syururihim wa mukurihim wa futunihim wa makayidihim wa mu'amaratihim wa qabdatihim alayya wa alayna wa ala ahli wa jami' usrati ya Allah wa jami' amanati ya Rabbana. Fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kepadamu kami angkat tangan ini. Kami minta kepadamu perlindungan total darimu ya Allah, dari kejahatan-kejahatan manusia, dari tipu daya mereka, dari makar-makar mereka, dari kejahatan-kejahatan mereka, dari segala konspirasi jahat mereka, dari fitnah-fitnah mereka, dan penangkapan-penangkapan yang mereka lakukan kepada kami ya Allah, pembunuhan-pembunuhan yang mereka tujukan kepada kami. Allahumma anta asimuna, engkaulah sang pelindung kami. Lindungi kami dari kejahatan-kejahatan mereka ya Allah. Lindungi kami. Fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sang maha pelindung kami, engkaulah sang maha penjaga kami, engkaulah sang maha penolong kami. Tolong kami seluruhnya ya Allah. Ya Rabbana, huru-hara sebentar lagi akan terjadi serentak seluruh dunia. Bencana-bencana mengerikan, peperangan, kelaparan, kesusahan ekonomi, kehancuran ekonomi global, seluruhnya akan semakin memberatkan, menghantui kehidupan. Engkau berjanji, hamba-hambamu yang beriman, yang banyak amal solehnya akan engkau jaga, engkau lindungi, engkau selamatkan. Jika pun ada yang meninggal di antara mereka, engkau beri mereka akhir hayat yang husnul khatimah. Engkau syahidkan mereka. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu ya Allah, beri kami restumu dan taufikmu ya Allah, untuk memperkuat iman kami dan memperbanyak amal soleh kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang rakus beramal soleh ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang tamak memburu pahala ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa merasa kurang dengan amal soleh kami yang sudah ada, dan selalu melihat setiap kesempatan terbuka kami ada di dalamnya. Kami ada di depan, paling depan ya Allah. Ya Rabb, bangunkan kami di malam-malam tahajud, bangunkan kami di waktu semua orang pada tidur, dan izinkan kami berdiri, sehatkan kami, lalu kami mengangkat tangan kepadamu dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami di waktu duha kami ada di atas sajadah, kami sujud banyak-banyak kepadamu, salat beberapa rakaat kepadamu ya Allah. Tolong kami selepas salat subuh kami mampu berzikir sampai terbit matahari, bukan tidur, bukan mauta, bukan bermain ya Allah. Izinkan kami menjelang maghrib kami juga berzikir. Izinkan kami sebelum salat wajib, qabliyah dan ba'diyah kami jaga dengan sebaik-baiknya, zikir, dan kuatkan hati kami untuk bersedekah, beramal, berinfak buat agamamu ya Allah. Allahumma Rabbana amin. Amin, amin, amin ya Rabbana. Dan jadikan apa yang kami lakukan itu sebagai tameng pelindung dan penyelamat kami
kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, keluarga besar kami ya Rabbana. Allahumma Rabbana, tolonglah Islam di Indonesia ini ya Allah. Tolonglah Islam di Indonesia ini ya Allah. Tolonglah Islam dan kaum muslimin di Indonesia ini ya Allah. Ulama-ulama kami dihina, dizalimi, difitnah. Ulama-ulama kami ditangkapi, disiksa, bahkan ada yang dibunuh dengan cara-cara yang sembunyi, cara-cara yang keji. Allahumma, kepada siapa kami kadukan ini kecuali hanya kepadamu, kecuali hanya kepadamu, kecuali hanya kepadamu. Allahumma Rabbana, jagalah syekh-syekh kami ya Allah dan keluarganya. Jagalah guru-guru kami seluruhnya ya Allah dan keluarga mereka. Jagalah pesantren kami ini ya Allah. Jagalah pesantren kami ini ya Allah. Jagalah pesantren kami ini ya Allah. Lindungilah keluarga besar hamba. Lindungilah keluarga besar kami. Lindungilah santri-santri putra dan santri-santri putri kami ya Allah. Dari segala keburukan, dari segala apapun fitnah, dari segala huru-hara dan kekacauan, musibah dan pembantaian, pembunuhan, apapun yang buruk yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Allahumma Rabbana, bebaskanlah Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah. Bebaskanlah Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah. Bebaskanlah Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah. Bebaskanlah Habib Hanif Al-Attas. Bebaskanlah Habib Bahar bin Smith. Bebaskanlah Ustaz kami Gus Nur Yahya Waloni. Bebaskanlah ustaz-ustaz kami dan lindungi mereka setelah Engkau bebaskan mereka. Jaga dan tolonglah dakwah dan perjuangan mereka ya Allah. Ya Allah, izinkan kami berbaris dalam satu saf yang sama, rapat ya Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Jagalah ulama-ulama kami. Jagalah Ustaz Abdul Somad ya Allah. Jagalah Ustaz Adi Hidayat ya Allah. Jagalah guru-guru kami yang tercinta ya Allah yang masih hidup. Lindungi mereka dari upaya-upaya pembunuhan ya Allah. Lindungi mereka dari upaya-upaya penangkapan ya Allah. Dari orang-orang yang memang benci kepadamu, benci kepada Islam ini dan benci kepada kami. Jaga mereka seluruhnya ya Allah. Allahumma amin. Amin ya Rabbana amin. Amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, izinkan kami bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Beri kami taufik untuk kami bisa menghidupi Ramadan itu dengan amalan-amalan yang terbaik, mengalahkan amalan kami di tahun ini ya Allah. Bila ada yang Kau ambil di tahun ini di antara kami menghadap kehadirat-Mu, izinkan kami menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tersenyum ya Allah. Dalam keadaan tersenyum ya Allah. Dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah ya Allah ya Rabb kami. Bila ada yang Kau panjangkan umur di antara kami, maka jadikanlah fisiknya kuat, badannya sehat ya Allah. Angkatlah semua penyakit-penyakitnya dan kuatkan imannya ya Allah, agar dia beramal lebih banyak, agar dia beribadah lebih banyak, dan dia bisa berjuang menegakkan agama-Mu ya Allah. Ya Rabbana, kabulkan doa kami. Siapapun yang berinfak untuk masjid ini, membangun masjid ini, mulai dari pondasinya sampai kepada tiang-tiangnya, sampai kepada lantainya, pintu-pintu dan jendelanya, loteng dan atapnya, sampai kepada sound systemnya, sampai kepada apapun ya Allah, termasuk tempat berwuduknya dan apapun yang kami butuhkan untuk masjid ini dan pesantren ini ya Allah. Siapapun yang telah berinfak berderma kemari, terimalah infak mereka itu ya Allah. Jadikan infak tersebut sebagai pelindung pembela mereka di padang mahsyar-Mu ya Allah, dan penyelamat mereka di huru-hara akhir zaman ini. Ya Allah, lapangkan rezeki mereka, mudahkan urusan mereka, lindungi keluarga mereka, berkahi anak keturunan mereka, dan berkahilah diri mereka, jiwa mereka, dan seluruh harta mereka. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku Haji Zainal ya Allah. Sembuhkanlah saudaraku Haji Zainal ya Allah. Sembuhkanlah saudaraku Haji Zainal ya Allah, dan seluruh saudaraku yang sakit lainnya, yang sedang terbaring sakit ganas yang ada di Pekanbaru. Sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau, sembuhkanlah ya Rabbal Alamin, dan jadikan kesembuhan mereka membawa barokah di akhir hidup mereka menjadi hamba-Mu yang soleh dan bertakwa. Ya Allah, sembuhkanlah siapapun yang sakit di antara kami saat ini ya Allah. Sembuhkanlah saudara kami yang diisukan terkena COVID-19 ya Rabbal Alamin. Sembuhkan mereka seluruhnya. Ya Allah, kembalikan mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, perluaskanlah lahan pesantren ini untuk kami ya Allah, agar kami bisa membangun asrama-asrama, agar kami bisa membangun kelas-kelas. Tanah kami semakin sempit ya Allah, tak tahu lagi kami akan buat di mana untuk menampung santri-santri, untuk menunggu guru-guru, dan untuk tempat belajarnya umat ini ya Allah.
Perluaskanlah tanah untuk kami di sekitar An-Nabawi ini ya Allah. Perluaskanlah tanah untuk kami dan lapangkanlah rezeki kami. Ya Allah, berkahilah penduduk negeri ini. Tanamkanlah iman dalam dada penduduk negeri ini ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang beriman, jadikanlah mereka orang-orang soleh dan bertakwa. Allahumma amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kepada kami guru-guru terbaik yang kau datangkan dari penjuru negeri, dari berbagai penjuru negeri ya Allah. Syekh-syekh terbaik, ulama-ulama rabbani terbaik, dan murid-murid terbaik ya Allah yang belajar di sini. Dan jadikanlah pesantren ini sebagai pusat dan sentral lahirnya ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama warathatul anbiya, ulama-ulama yang memimpin dunia dengan keilmuan dan kesolehan, dengan keilmuan dan akhlak yang mulia, dengan keilmuan dan ketakwaan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, berikanlah anak keturunan hamba dan kami semua jodoh-jodoh yang salihin dan salihat. Allahumma, berikan kepada mereka jodoh-jodoh yang salihin dan salihat, alimin dan alimat, amilin dan amilat, mujahidin dan mujahidat. Allahumma rabbana amin. Amin ya rabbana ya rabbana ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahumma ala rasulika Nabiul Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah fa innahu la yuflihu illa almuttaqun. La haula wala quwata illa billah. Semoga apa yang kami sampaikan adalah menjadi pegangan kita dan menjadi manfaat yang dalam buat kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita lakukan dan kita amalkan seluruhnya. Allah terima hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.